Assalamualaikum, Shalom, selamat pagi semua sahabat-sahabat BF Platform dimanapun berada. Kali ini saya sedang bersama tim hukum, Ketua Tim Hukum BTMCK Bapak Baharudin Farawan. Pada hari ini, hari Rabu 10 September 2025, akan dibacakannya putusan dismisal oleh Mahkamah Konstitusi. Dan dalam kondisi seperti ini, masyarakat bertanya-tanya, apa sih sebenarnya putusan dismisal itu, dan seberapa pengaruh putusan dismisal pada pembacaan kali ini. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana kabar, Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Ini sembari menunggu pembacaan putusan pada hari ini, saya mau sedikit bertanya-tanya untuk apa sih putusan dismisal itu dan pada kasus kali ini. Kasus Papua. Iya. Pilgub Papua. Jadi putusan ya memang ramai sekali ya. Orang ada yang bilang lolos, ada yang bilang tidak lolos, ada yang lolos, ada yang tidak lolos. Iya. Jadi mendadak seluruh masyarakat, terutama politik di Papua, menjadi pengamat dan praktisi hukum. Iya. Nah, jadi putusan dismisal itu adalah putusan terhadap sebuah perkara perdata, Yeah. kayak di Mahkamah Konstitusi sekarang yang kita alami, terhadap dua hal utama, syarat formil dan syarat material. Ya, kalau tidak terpenuhi, maka bisa putusan dismisal, sidang tidak dapat dilanjutkan. Yeah. Tapi kalau lolos syarat formil dan syarat material, maka sidang dilanjutkan. Sidang dilanjutkan kemana? Pembuktian. Artinya saksi, ya? Pembuktian, menghadirkan saksi, alat bukti gitu. Nah, khusus untuk perkara 328 tentang PHPU, penyelesaian hasil pemilihan umum PSU Pilgub Papua 6 Agustus lalu, ya tinggal dilanjutkan dengan menghadirkan saksi dan pemeriksaan alat bukti, termasuk penggugat, tergugat, atau pemohon. Istilah MK itu pemohon, termohonnya adalah KPU Provinsi Papua. Begitu. Oh, begitu harus terpenuhi syarat formil dan syarat material ya, Pak? Ya. Mungkin untuk lebih khusus, karena mungkin syarat formil dan syarat material ini kan sedikit awam buat masyarakat. Mungkin sedikit bisa dijelaskan apa sih sebenarnya syarat formil dan syarat material itu? Bukan masyarakat Papua saja, terutama orang yang tidak paham hukum atau tidak ikuti perkembangan tentang peradilan, karena kehidupan ini luas, setiap orang punya kehidupan masing-masing dengan kesehariannya. Nah, di dalam Undang-Undang Pilkada, itu Undang-Undang 10 2016 mengatur tentang tata cara penyelesaian hasil pemilihan umum. Jadi syarat formil itu adalah macam diatur di pasal 157, pasal 158 tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi, tenggang waktu, tenggang waktu, kedudukan pemohon. Ya, tenggang waktu itu harus 3 hari, kalau lewat 4 hari tidak terpenuhi syarat formilnya. Terus kedudukan hukum, yang menggugatnya harus gubernur. Yang gubernur, kalau bukan gubernur nggak bisa. Itu. Jadi kalau gubernur, makanya kalau gubernur memberi kuasa kepada kita di hukum. Terus lagi di pasal 158 itu ambang batas. Nah, undang-undang bilang bisa menggugat hasil pemilihan umum kalau di bawah 2%. Nah, selisih kita dengan pasangan BTMCK dengan Mario itu selisihnya 0,81%. Artinya syarat formilnya terpenuhi. Lalu yang berikutnya adalah syarat material. Syarat material itu dalil-dalil kita. Gugatan kita ini kuat tidak. Jadi kalau menurut tim BTMCK, tim hukum, ya kita terpenuhi tadi syarat formilnya terpenuhi, syarat materialnya terpenuhi. Jadi proses ini pasti berlanjut. Begitu dari Ketua Tim Hukum BTMCK sendiri berpendapat bahwa pada putusan dismisal ini nanti akan berlanjut ke pembuktiannya. Ya, akan pasti akan berlanjut kalau kita lihat dari dia punya ketentuan hukum perdatanya, itu dia akan berlanjut. Karena waktu terpenuhi, kedudukan hukum terpenuhi,
ambang batas terpenuhi dan seterusnya. Oke lah kalau syarat formil terpenuhi. Ya. Bagaimana kalau syarat material? Karena dalam kesaksian para termohon KPU Provinsi Papua itu sendiri dan pemenang itu membantah sebuah dalil-dalil pemohon. Itu bagaimana ya Pak ya? Iya, karena di sidang perdata itu kewajiban tergugat kalau mau menang ya dia harus bantah. Kalau dia tidak bantah, hakim menganggap bahwa menerima. Maka kalau menerima, maka bisa sidang putusan dimenangkan oleh pemohon. Jadi harus dibantah. Dibantah itu obscure labor, gugatannya kabur, tidak berkesesuaian, tidak benar menurut hukum, itu bahasa umum lah. Itu umum standar itu. Jadi kalau orang tidak paham, ini jawaban KPU begini, ini jawaban pihak terkait. Ya, ada kekhawatiran kan tidak paham. Itu artinya tergugat menggunakan haknya untuk membantah. Nah itu memang diatur. Yang diwajibkan juga. Ya, diwajib. Kalau dia tidak dibantah kan dianggap menerima. Kalau dianggap menerima berarti sidang berikutnya bukan lagi putusan dismisal. Hakim langsung masuk pada putusan akhir. Bahwa fakta persidangan membuktikan bahwa karena dalil pemohon tidak dibantah oleh termohon dan pihak terkait, maka kemudian dimenangkan dalam putusan itu. Jadi itu putusan versek namanya. Putusan versek itu adalah apabila dalil gugatan itu tidak dibantah oleh tergugat, terkait termohon itu, maka kemudian sidang berikutnya hakim akan menjatuhkan putusan versek. Putusan versek itu adalah dalil-dalil yang tidak dibantah tadi. Kemudian mereka tidak hadir tidak terpengaruh. Dia dianggap nanti diundang untuk hadir dan kemudian mereka tidak hadir, tetap dijatuhkan putusan bahwa pemohon, contoh macam BTMCK dinyatakan menang. Nah itu. Nah karena mereka ada bantah, maka masuk putusan dismisal untuk dua hal tadi itu, syarat formil dan syarat material. Nah karena mereka bantah, maka kita masuk pada kalau putusan dismisal sidang dilanjutkan untuk pembuktian pokok perkara. Pembuktian pokok perkara itu siapa yang mendalilkan, dia harus membuktikan. Maka kemudian pada saat permohonan itu kita perbanyak alat bukti. Alat bukti kita itu kan hampir 300 lebih. 300 lebih ya. Ya, termasuk video-video dan seterusnya. Jadi ini barang sangat terang benderang dan kita punya optimisme. Putusan nanti itu pasti dismisal, lanjut gitu. Mungkin ada satu pertanyaan pribadi dari saya. Di saat pembuktian kan akan dihadirkan saksi. Dari tim hukum BTMCK sendiri ada berapa saksi sih? Kemarin sidang itu kan ditentukan oleh majelis hakim. Jadi sidang itu tiap para pihak menghadirkan 6 saksi. Baik saksi ahli maupun saksi fakta. Saksi fakta itu orang yang mengalami, melihat, mendengar peristiwa secara langsung. Saksi ahli itu melihat pandangan hukumnya, teori-teori, fakta-fakta hukum, jurisprudensi, sidang-sidang pendahulu terkait dengan kasus yang sama di daerah-daerah lain. Dan itu nanti ahli-ahli yang, nah ahli ini sesuai dengan kebutuhan dari para pihak. Kita mau hadirkan siapa. Gitu. Jadi kira-kira itu yang kita nanti tunggu untuk siang nanti dalam putusan itu. Sidang nanti jam berapa? Jam 1:30. 1:30 ya? Dilakukan secara online? Online Zoom. Jadi tinggal kita lihat optimis. Untuk BTMCK nomor 1. Mungkin segitu saja diskusi santai dari ketua tim hukum BTMCK. Semoga masyarakat di seluruh Indonesia, sahabat BFLaform dimanapun berada, sedikit memahami apa itu putusan dismisal. Ya, diskusi santai pada pagi hari ini bersama kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. BFLaform, your legal solution. Dalam mendapatkan keadilan, Baharudin